Biasanya begitu saja. Tapi kan ketika kita sudah memiliki itu semuanya menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Coba aja kita misalnya dulu waktu masih muda pengen jadi PNS Pemda DKI misalnya. Wah, menggebu-gebu sekali, berkeinginan sangat kuat sekali. Tapi udah jadi PNS mah biasa aja kan, ya begitu aja. Tapi kemudian kita pun berbangga-bangga dengan pangkat, dengan jabatan, dengan apa yang sudah kita raih. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi bahwa kecintaan kita terhadap dunia itu adalah merupakan bagian daripada penyakit kalbu. Lantas di dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW pun mengatakan, jagalah dirimu dari keburukan dunia dan jagalah dirimu dari keburukan wanita, yaitu jangan sampai kita itu terperdaya dengan dunia dan juga dengan wanita. Nah, kata wanita dalam hadis ini mencakup semua wanita, termasuk istri dan lainnya. Wanita yang paling banyak menyebabkan fitnah keburukan adalah istri, karena fitnahnya terus menerus dan mayoritas manusia terperdaya oleh para istri. Berapa banyak seorang laki-laki melakukan beragam macam hal itu karena wanita. Dan wanita yang paling dekat bagi seorang laki-laki itu adalah seorang istri. Nah, kadang-kadang ngomporin. Kita baru beli rumah, tetangga kemudian sudah beli mobil, istri kadang-kadang ngomporin. Mas, tetangga sebelah sudah beli mobil baru tuh. Nah, mulai tuh. Ini kadang-kadang menjadi sebuah fitnah. Karena memang kecintaan yang paling besar dibandingkan antara laki-laki dengan wanita terhadap dunia itu wanita. Maka kalau punya anak wanita itu jangan terlalu banyak dihias. Dia akan semakin teracuni oleh dunia. Jadi yang paling kencang terhadap dunia itu adalah wanita dengan perhiasannya. Kalau laki-laki karena terperdaya oleh wanita, maka dia akan melakukan apa saja, meraih kehormatan, kemuliaan, pangkat dan jabatan, biasanya juga adalah karena wanita. Biar dibilang hebat oleh wanita-wanita yang ada di sekitarnya, agar bisa dicintai oleh para wanita dan lain sebagainya. Nah, ini hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, bagaimana dunia ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang manis dan hijau, dan kemudian Allah melalui Rasulnya untuk kita berhati-hati terhadap tipu daya daripada dunia itu sendiri. Dan di antara dunia itu ada yang menjadi sebuah orientasi dalam kehidupan manusia itu, yaitu yang disebut dengan wanita. Maka kenapa dalam surat 3 ayat 14 dikatakan zayyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia kesukaan terhadap wanita. Jadi wanita di level yang pertama yang dikejar oleh manusia itu, yang pertama itu adalah para wanita. Ya untuk apa rumah yang megah, yang bagus, uang banyak, nggak ada perempuannya nggak seru, betul? Ya kan? Jadi kalau rumah banyak, mobil mewah, uang banyak, bisa kemana-mana, pelestarian kemana-mana, pasti dengan wanita, ya kan? Maka kenapa kalau para sultan itu segala jenis wanita mereka miliki, mulai dari yang berkulit putih maupun kulit hitam, ya kan, dari model yang begini dan begitu sudah dirasakan barangkali seperti itu. Tapi sebenarnya kan kenikmatan itu cuma begitu saja, ya kan? Kenikmatannya cuma sebatas itu saja.
Tapi kenapa manusia itu begitu teramat sangat mengejar gitu kan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, yang tidak lain adalah banyak menipunya. Maka kehidupan dunia ini kan dikatakan sebagai sebuah tipuan. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, kecintaan kita terhadap dunia bukan hanya akan merusak kehidupan kita di dunia itu sendiri, tetapi juga merusak tatanan kehidupan sosial kita, bahkan juga merusak secara umat. Bayangkan, itu bahayanya dunia. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, yushaku an tatada alaikumul umam kama tatadal akalah ala qas'atiha. Kila amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Qala la bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum guthaun ka guthais sail. Walanzi'anallaha min suduri aduwikumul mahabbah walakdifana fi qulubikumul wahan. Kila famal wahan ya Rasulullah. Qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Tuh. Kata Rasulullah, akan datang satu masa, satu zaman di mana umat-umat, bangsa-bangsa akan mengkoyak-koyakkan kalian umat Islam sebagaimana makanan yang diserbu oleh orang-orang yang rakus dari segenap penjuru. Para sahabat tuh nggak percaya sama itu. Nggak percaya, bukan nggak percaya terhadap perkataannya Rasul, tapi apa iya seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mengalami kehinaan, kenistaan dalam kehidupan dunia yang sedemikian rupa? Itu nggak percayanya. Maka kemudian mereka berkata kepada Rasul yang mulia, amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita pada saat itu sedikit ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum guthaun ka guthais sail. Tidak, jumlah kalian bahkan banyak, mayoritas, tapi banyaknya kalian itu bagaikan buih di waktu banjir. Buih, kita lihat kalau misalnya ada gelombang, ada ombak, ada banjir, di atasnya itu suka ada buih. Dan buih itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama daripada buih itu adalah khifatul wazni, ringan timbangannya. Maka segala sesuatu yang ringan tidak diperhitungkan. Kita, umat kita banyak, mayoritas, ya kan? Tapi nggak diperhitungkan sama musuh-musuh Allah, ya kan? Sama orang-orang yang tidak suka terhadap kebangkitan Islam, itu nggak diperhitungkan. Banyak, tapi tidak diperhitungkan. Kemudian ada mutayar, sifat daripada buih, yaitu tidak memiliki arus. Justru dia yang terombang-ambing oleh arus. Sehingga kita lihat berapa banyak manusia yang kemudian terombang-ambing oleh arus. Nah, arus-arus inilah tentang arus-arus kehidupan dunia, ya kan? Kebawa sana, kebawa sini. Apalagi kalau ada urusannya di situ, ada duitnya, ada uangnya, ada ampaunya, ada jabatan-jabatan yang dijanjikan dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kemudian kita ikut masuk juga ke dalamnya. Ya tanpa kita sadari. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya udah, bagikan buih nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, para sahabat itu, ya Allah, mengalami kayak begitu kan ngeri juga para sahabat tuh. Ya kan? Nah, kata Rasulullah di situ bahwa hal itu disebabkan karena ada penyakit wahan. Wahan itu artinya adalah kelemahan. Ya kan? Maka mereka bertanya, famal wahan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan itu ya Rasulullah? Ya kan? Kata Rasulullah, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia dan takut mati. Jadi cinta dunia dan takut mati. Bahkan itu yang menjadi sebuah kehancuran daripada umat Islam itu sendiri. Jadi cinta dunia ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi dia berdampak dalam kehidupan kita di dunia ini, dan juga akan berdampak
ketika kita mengalami sakaratul maut, wah itu luar biasa tuh, tipuan daya dunia tuh. Iblis, setan itu ketika orang sakaratul maut itu dihadirkan dunia. Kemudian juga ketika kita masuk ke alam barzah juga akan menderita. Demikian pula ketika kita masuk kepada alam-alam yang lainnya. Nah ini juga kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita setelahnya. Disebabkan karena apa? Karena kecintaan kita terhadap dunia. Nah padahal ikhwatul iman yang semoga dirahmati Allah, banyak orang yang terberdaya dengan keinginan dunia, ya kan? Sehingga melupakan amal untuk akhirat. Padahal ya kan, sesungguhnya dunia itu sangat kecil dibandingkan akhirat. Allah Azza wa Jalla itu berfirman ya, di dalam surat At-Taubah, yaitu surat 9 ayat 38. Di situ yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi kehidupan dunia itu cuma sedikit saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu enggak ada apa-apanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2858. Kata Rasulullah, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari di tangannya ini. Perawi bernama Yahya menunjukkan jari telunjuk ke laut, lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Hadis riwayat Muslim. Nah hadirin ikhwatul, jadi segala apa yang ada di dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat itu nggak sebanding. Kenikmatannya nggak sebanding, tapi penderitaannya juga nggak sebanding. Coba bayangkan ketika kita misalnya berbuat zina, ya kan? Berbuat zina kenikmatannya berapa menit sih, ya kan? Tapi perbuatan kita yang cuma beberapa saat saja, sekali saja kita melakukannya, penderitaannya, ya kan, di alam akhirat itu sangat dahsyat. Kalau kita hitung kayaknya, nggak sebanding banget ya. Kita nikmatnya cuma sebentar doang, gitu kan? Tapi penderitaan di alam akhirat nanti dari sekali berbuat zina saja itu sudah teramat sangat dahsyat loh. Nah persoalannya adalah gini juga, kita berbuat amal yang barangkali amal juga yang gak seberapa juga, balasannya juga di akhirat juga teramat sangat dahsyat. Jadi memang dilipat gandakan, ya kan? Segala apa yang kita perbuat di dunia ini itu dilipat gandakan jika dibandingkan dalam kehidupan kita di akhirat. Kita berbuat dosanya sebentar saja, tapi siksaannya bisa bertahun-tahun. Tapi sebaliknya juga, kita beramal sebentar saja, kenikmatan yang Allah berikan di akhirat juga itu juga dalam waktu yang panjang, bahkan bisa abadi, ya kan? Maka nggak sebanding, ya kan? Kalau kita menukar kehidupan kita yang yang sesaat ini, kenikmatan yang sifatnya fana dengan kehidupan yang ada di akhirat. Nah dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW itu pernah melewati sebuah pasar. Beliau SAW masuk dari aliyah, yaitu nama tempat, dan para sahabat berada di sekelilingnya. Beliau SAW mendapati bangkai seekor kambing yang kecil telinganya. Lantas beliau angkat batang telinganya bangkai kambing tersebut seraya berkata, siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Para sahabat menjawab, kami tidak suka sama sekali. Apa yang bisa kami perbuat dari seekor bangkai kambing? Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, bagaimana jika kambing itu untuk kalian? Para sahabat menjawab, demi Allah, apabila kambing itu masih hidup kami tetap tidak mau, karena dia telah cacat.
yaitu telinganya kecil, bagaimana lagi jika sudah menjadi bangkai? Kemudian Rasulullah bersabda, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2957. Coba bayangkan, dibandingkan bangkai kambing saja nggak sebanding. Dunia itu hina semua. Jadi kalau kita lihat hadis dan juga kita lihat ayat-ayat Al-Quran, dunia itu hina, ya kan? Bahkan mataul gurur, ya, kenikmatan yang menipu, ya kan? Dunia itu cuma sebatas permainan saja, ya kan? Nah, maka kita jangan tertipu dengan kenikmatan yang menipu tadi, dan juga kita jangan sampai larut dalam permainan dunia itu sendiri. Kan kita dipermainkan tuh dengan dunia, dengan kenikmatan, dengan apa ya, iming-iming jabatan, pangkat, dengan karir yang hebat, ya kan, yang dimana kita akan dihormati, dimuliakan. Padahal cuma begitu aja, cuma segitu aja. Pada akhirnya kita pun nanti akan meninggalkan dunia ini. Dalam hadis lain disebutkan, itu dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum seteguk air kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2320. Juga di dalam hadis-hadis yang lain yang senada dengan hadis tersebut. Jadi seandainya dunia ini, ya kan, itu sebanding dengan satu sayap nyamuk, kalau sebanding saja, Allah tuh tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, bayangkan. Tapi karena nggak sebanding, dengan sayap nyamuk aja lebih hina daripada sayap nyamuk, maka Allah masih memberikan minum kepada orang-orang kafir. Ngerti maksudnya? Bahkan lebih dari itu, Allah kasih itu dunia sama orang-orang kafir, ya kan? Kenapa? Karena dunia itu di mata Allah itu nggak sebanding bahkan dengan sayap seekor nyamuk, seekor lalat gitu kan, atau seekor nyamuk. Bayangkan, dengan seekor sayap nyamuk aja nggak sebanding. Nah, kita ngejar habis-habisan, orientasi kehidupan manusia itu dunia melulu. Coba aja kita perhatikan, kita hidup, ya, dari masa kecil, anak-anak masuk TK, SD, SMP, SMA, ya kan? Kemudian kita kuliah, tujuannya apa? Tujuannya biar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya. Kita pengen dunia. Jarang sekali terpikirkan bahwa dia masuk sebuah institusi ataupun instansi, ataupun ketika dia ingin menjadi seorang PNS, bahwa ini adalah merupakan sebuah pengabdianku, bahwa ini adalah merupakan bagian daripada misi hidupku untuk aku berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Jarang begitu. Maka kenapa, ya kan, orang-orang yang entah itu masuk BUMN kek, menjadi PNS kek, ya kan, walaupun gajinya sudah pada gede-gede, tetap aja bermain jika ada project, betul? Dana mulai di markup, yang tadinya segini jadi segini, ya kan? Kemudian dari dana markup kemudian dibagi-bagi, kan begitu? Hampir sebagian besar. Coba aja dilihat. Jadi kalau sudah sampai kepada tingkatan seperti itu, tidak lagi berbicara tentang misi hidup, tidak lagi berbicara tentang bagaimana bahwa dia harus berkontribusi terhadap umat, tapi untuk kepentingan dirinya saja, untuk dia mendapatkan pangkat, jabatan, untuk dia mendapatkan harta yang lebih banyak. Jadi hanya sebatas itu, sehingga segala bentuk permainan yang ada di muka bumi ini dia ikuti. Wah, apa aja disikat, apa aja ketika ada peluang, di situ ada peluang, padahal udah digaji. Apalagi sekarang gaji pegawai Pemda itu cukup besar, ya, untuk DKI, ya.
Pemda yang lain masih di bawah, bahkan pegawai di kementerian pun kalah dengan pegawai Pemda DKI, ya kan? Walaupun ternyata sudah besar, ya tetap aja ada main, ya kan? Berupaya untuk memainkan semua hal, bahkan kemudian ada pungli dan lain sebagainya yang bisa diambil dari apa? Dari surat-surat yang bisa dikeluarkan, izin-izin yang diberikan, tetap aja bermain di situ. Jadi nggak ada ininya lagi. Tapi kalau orang masuk Pemda DKI misalnya, betul-betul aku ingin mengabdi, dia tidak akan ikut dalam permainan tersebut dan berlepas diri dari itu semuanya. Dia akan bekerja dengan jujur, apa adanya, ya kan? Dan semata-mata bukan karena pengen naik pangkat, naik jabatan, tapi apa yang dilakukannya adalah semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman nih di dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 20, ya kan? Di situ dikatakan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah SWT serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi semua kesenangannya itu adalah palsu. Nah, maka dengan kita mengetahui bahwa dunia ini sangat tidaklah berarti di mata Allah, ya, maka jadikanlah akhirat sebagai pusat perhatian kita. Jadi kehidupan kita itu harus beramal ini untuk akhirat. Dunia ini cuma jembatan saja. Dunia cuma tempat persinggahan saja. Dan dunia ini cuma tempat untuk berbekal. Ngambil bekalnya tuh di dunia. Untuk kita menempuh kepada kehidupan kita yang berikutnya, itu bekalnya di dunia. Dan tidak ada bekal yang paling ampuh, paling dahsyat, ya, kecuali adalah bekal takwa. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki qalbun salim. Maka dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa, ya. Jadi nggak ada bekal yang paling baik kecuali adalah takwa. Dan takwa itu hanya akan terwujud kalau kolbun kita tuh salim. Kolbun salim itu apa? Kolbu yang udah bersih, suci, nggak ada aibnya, nggak ada cacatnya. Sai'ahnya sudah dihapus, dosa-dosanya sudah diampuni, dan tidak terikat oleh dunia. Dunia itu sudah lepas. Jadi kalau orang masih terikat sama dunia, ya dia terhijab. Padahal dunia itu kan tadi dikatakan Rasulullah bahwa kita hadir itu sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Yang kita harus berperan dalam kehidupan di dunia ini di dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Itu peran kita sebagai khalifah. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini adalah memainkan peran kita untuk menegakkan agamanya agar tidak ada, ya, fitnah di muka bumi ini. Agar din itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya dunia begini aja sebenarnya. Mulai kita harus berorientasi pada kehidupan kita di akhirat tadi. Dan kita hanya akan menuju Allah itu dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak keturunan kecuali orang yang menuju kepada Allah dengan hati yang salim. Yang salim itu apa? Hati yang salim itu nggak ada cacat, lepas, ya kan? Udah nggak ada sai'ah yang ada dalam dirinya, dan juga tidak ada lagi kecintaan lagi terhadap dunianya. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa menjadikan akhirat sebagai tujuan adalah cara terbaik dalam meniti jalan hidup ini. Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan berbagai kemudahan bagi yang berbuat demikian, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Tirmizi,
ya kan? Nomor 2465, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa akhirat menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa dunia menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Jadi kita akan mendapatkan dunia ini sebatas apa yang sudah ditakdirkan saja, ya kan? Kalau kita dunia urusan kita jadi bercerai-berai, kayaknya hidup itu sibuk banget, urusannya jadi banyak, pecah pikiran kita, ya mikirin inilah, mikirin itulah, kesana kesini gitu kan, pecah. Itu yang disebut dengan Allah mencerai-beraikan urusannya. Tapi kalau akhirat yang menjadi tujuan kita, Allah akan mengumpulkan urusannya, kita akan fokus, ya kan? Kalau orang fokus dan Allah kumpulkan semua urusannya, semua apa yang kita lakukan itu akan berdaya guna, ya kan? Kita akan lebih produktif, nggak pusing, nggak bingung kita menghadapi kehidupan dunia ini. Nah hadirin, ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah kesimpulan apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, bahwa dunia ini tipuan, ya, dan segala apa kenikmatan yang ada di dalamnya bersifat sementara, ya. Maka janganlah kita itu terperdaya dalam kehidupan kita di dunia. Semua kesenangan yang ada di dunia pun bersifat sementara. Demikian pula kesakitan yang kita derita dalam kehidupan kita pun sementara. Cuma kadang-kadang kita itu nggak sabar. Kita mengalami ujian, kesakitan dalam hidup, penderitaan dalam hidup. Kadang-kadang kita udah nggak sabar gitu kan. Padahal balasan yang akan Allah berikan itu sangat luar biasa, ya kan? Allah menguji kita itu dengan beragam macam dalam kehidupan kita di dunia ini, yang tidak lain adalah untuk menguji kesabaran kita, agar dengan itu Allah memberikan karunia yang teramat sangat besar dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, ya kan, wal ju' kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah apa? Wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita mengalami kepahitan dalam hidup, kaidahnya adalah sabar. Dan sabar itu melapangkan. Jadi kalau kita sabar tapi kemudian masih bergemuruh, belum sabar. Kalau kita sabar tapi kita tertekan hidupnya, menderita, itu belum sabar. Jadi yang disebut dengan sabar itu adalah orang yang kemudian lapang. Jadi lapang menerima segala bentuk ujian cobaan di dalam kehidupan ini. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar itu pasti gembira. Dia mendapatkan musibah itu senyum, gembira, ya kan? Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka itu musibah, mereka akan mengatakan innalillah, bahwa semuanya itu milik Allah. Artinya bahwa semua ujian yang Allah berikan kepada kita, penderitaan dalam kehidupan kita, itu pun dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Dan itu adalah merupakan sebuah harapan bahwa segala bentuk penderitaan yang ada dalam kehidupan itu sebenarnya adalah caranya Allah memanggil kita.
caranya Allah untuk nyubit kita, caranya Allah agar kita berjalan menuju dekat kepadanya, untuk kita menjadi seorang hamba yang bertaubat, yang rojiun. Maka kalau orang yang sudah sampai kepada tingkatan rojiun, dia bertaubat kepada Allah SWT dengan beragam macam ujiannya, Allah mengatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Bayangkan, Allah tuh bersalawat kepada Nabi, ya kan? Innallahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi ketika kita bersabar terhadap ujian, ya kan? Maka apa? Dan kemudian dengan ujian itu kita menjadi hamba yang bertaubat kepadanya, hamba yang kembali kepadanya, maka Allah akan bersalawat kepada kita. Bahkan kemudian Allah akan memberikan rahmatnya, ya berupa apa? Ampunan dari Allah SWT. Dan kemudian wa ulaika humul muhtadun. Yang dengan itu semuanya kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing kepada jalan siratal mustaqim. Nah, itulah saat dimana kemudian kita berkarya, berbuat, beramal di muka bumi ini, ya kan, dengan kekaryaan yang gemilang, yang hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Jadi kita beramal hanya mengharapkan kehidupan akhirat, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kemegahan diri, kehormatan diri, dan juga kekayaan untuk diri, tetapi bahwa apa yang dilakukannya semata-mata sebagai sebuah bekal untuk menuju kehidupan yang abadi. Baik, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Baik, jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ya, silakan langsung aja, Pak. Ada ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara Ustaz masalah sabar. Yang saya tanyakan itu, sabar itu ada batas nggak? Nggak ada. Ya, karena kadang-kadang dia sudah lama dia sabar, tapi karena tidak ada sabar itu lagi, dia akhirnya nggak sabar. Nah, jadi batas kesabaran itu gimana maksudnya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya dikatakan sabar itu ada batasnya ya, sebenarnya dia tuh nggak sabar. Jadi orang dihina, dicaci terus menerus, kadang-kadang masih sabar, diem aja. Tapi dihina terus, dicaci melulu, akhirnya apa? Berontak, ngebalas. Sabar itu ada balas. Sebenarnya dia nggak sabar, hanya saja sedang menahan, gitu loh. Sedang menahan rasa sakit, ya kan? Amarah yang ada di dalam dirinya sedang ditahan. Nah, penahanan itu biasanya lantaran diri kita itu berada di bawah orang yang menghina kita, baik dalam sisi kekuatan fisik maupun dalam sisi kekuasaan. Biasanya begitu. Ketika ada kesempatan kita tikam, biasanya begitu, ya kan? Karena apa? Karena dia merasa dihina melulu, dicaci melulu, sehingga kemudian sabar ada batasnya, disikat. Nah, demikian pula ketika kita mengalami sakit fisik. Kan ada orang yang sakit fisik itu betul-betul sakit loh, Pak. Wah, itu sakitnya luar biasa, nggak kebayang ya. Misalnya orang yang terkena kankernya kanker otak, wah itu sakit luar biasa. Tapi memang harus dinikmati, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya kita merubah mindset kita, bahwa kesakitan dunia ini pun nggak terus menerus. Andaikan pun orang itu mengalami sakit, tapi ada fase di mana dia sakitnya pun hilang, tapi nanti ada sakit lagi, ya kan? Seperti itu. Nah, kita bandingkan, kalau sakit di akhirat itu terus menerus, maka apa? Ya jangan kita tuker dong. Lebih baik kita nikmatin. Kan ada tuh salah seorang sahabat Rasul ya, yang dia ikut menempuh pertempuran di medan jihad, kemudian dia mengalami luka yang cukup parah, ya kan? Lukanya parah sekali, saking parahnya tuh sakitnya luar biasa, dan kemudian nggak sabar gitu loh.
nggak sabar. Karena nggak sabar biasanya apa? Orang itu kemudian mengakhiri hidupnya, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah kadang-kadang juga kan kita mengalami penderitaan dalam hidup, itu suka nggak sabar, ya kan? Kesusahan, kesulitan, masalah dalam hidup, kemudian apa? Kita udah nggak sabar gitu kan. Akhirnya banyak orang yang kemudian melakukan apa yang disebut dengan bunuh diri, ya. Kan banyak tuh beritanya di televisi tuh. Bahkan ada seorang ibu yang bunuh diri lantaran dikejar-kejar sama debt collector karena pinjaman online gitu kan. Maka kalau kita pinjam itu jangan sekali-kali kita ngutang sama hal-hal yang seperti itu. Ini saya ingatkan. Rasulullah apakah pernah berhutang? Pernah. Tapi dia berhutang itu untuk kepentingan-kepentingan yang pokok. Jadi jangan sampai kita berhutang, hutangnya hutang mobil, hutang rumah. Jangan. Rasulullah tuh berhutang tuh untuk makanan untuk ahlinya. Dia menggadaikan baju besinya, yang dari hasil gadainya dia belikan makanan untuk keluarganya, untuk makanan saja. Jadi untuk hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang sangat penting. Ya kalau misalnya pendidikan sekarang juga dianggap sebagai sesuatu yang penting, ya boleh kita juga pinjam, ya kan? Tapi jangan yang berlebihan. Jadi sekali lagi jawabannya bahwa sabar itu tanpa batas, ya kan? Kemudian yang kedua, bahwa sabar itu nggak ada tekanan, bahwa sabar itu nggak ada penderitaan. Kemudian bahwa sabar itu lapang, ya kan? Jadi kalau kita masih ngegerutu, masih ngedumel, masih berkeluh kesah, ya kan? Itu tanda bahwa kita itu belum menjadi orang yang sabar. Karena kalau orang sabar itu lapang, dikasih sakit ya sampai lama bertahun-tahun dia sabar, senyum, ya Allah hamba terima. Kayak siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Itu bertahun-tahun dia menerima penderitaan itu tapi sabar. Kenapa? Karena ini dari Allah. Jadi kalau kita ini dari Allah, aman dah. Pasti dari Allah semuanya yang terbaik, dia terima. Maka kalau sudah dari Allah kita terima dan kita lapang menerimanya, Allah akan bersalawat sama kita. Kalau Allah sudah bersalawat sama kita, sekali saja Allah bersalawat, itu udah keselamatan fid dunya wal akhirah. Luar biasa, ya kan? Kalau Allah sampai bersalawat, ya kan? Misalnya bersalawat sama Pak Haji Wahab, ya kan? Allah bersalawat sama Pak Haji Wahab sekali saja, itu sudah kenikmatan yang jika dibandingkan dengan dunia itu nggak ada apa-apanya. Dengan sekali Allah bersalawat kepadaku atas nama diriku, coba bayangkan. Itu kenikmat dunia itu nggak ada apa-apa. Dunia dengan kekayaannya, kalau bahkan kita kuasai itu dunia, nggak ada apa-apa jika dibandingkan dengan jika Allah telah bersalawat sekali saja kepada kita. Sekali aja, udah sangat luar biasa. Baik, ada lagi? Ya silakan Pak. Kita dan kemudian dapat melaksanakan perintah dan menjalankan. Ada lagi dalam pengertian jalan lurus itu siratal mustaqim kalau di pikiran itu yang dapat melewati siratal mustaqim itu hanya satu orang dalam 1000 orang. Itu mana yang benar sebenarnya? Ya. Yang dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau siratal mustaqim itu pendapat ulama itu sangat banyak sekali, ya kan? Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah al-haq. Ada yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah saat dimana kita taat kepada Allah, ya kan, dan menjauhi segala larangannya, gitu kan. Nah ini pendapat-pendapat yang cukup banyak sekali. Tapi
penjelasan itu semuanya menjadi sesuatu yang masih abstrak gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah al-Islam, itu Shiratal Mustaqim. Dinul Islam itu adalah Shiratal Mustaqim. Apa yang dikatakan oleh kalangan para ulama tadi sebenarnya nggak ada yang salah, ya kan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Hanya saja kalau saya katakan belum presisi gitu, masih umum banget. Penjelasan itu masih umum yang kita masih ngeraba-raba apa itu Shiratal Mustaqim gitu loh. Kita masih ngeraba-raba gitu loh. Maka kemudian saya mencoba untuk membuka ayat-ayat Allah ya yang berkaitan dengan Shiratal Mustaqim itu apa, dan juga dari hadis-hadis Rasul gitu kan. Bahkan Allah juga berada di atas Shiratal Mustaqim. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Bahwasanya Robku itu berada pada Shiratal Mustaqim. Jadi Allah sendiri berada pada Shiratal Mustaqim. Nah, sementara ada penjelasan juga tadi bahwa Shiratal Mustaqim itu kan bukan cuma di akhirat nanti. Kita kan akan menempuh as-sirat nanti di sana kan. Tapi persoalannya kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Itu sebenarnya adalah dunia. Adapun nanti di akhirat itu adalah merupakan refleksi apa-apa yang sudah kita tempuh di dunia itu sendiri. Jadi jalannya itu harus sudah jelas. Bahasa sederhananya, kalau Shiratal Mustaqim itu biar nggak abstrak, saya sering mengatakan Shiratal Mustaqim itu adalah orbit diri kita masing-masing. Jadi orbit itu apa? Orbit itu kan garis edar. Jadi garis edar setiap planet-planet itu punya orbitnya masing-masing. Sekalipun mereka jumlahnya sampai miliaran bahkan triliunan, tapi antara satu dengan yang lain nggak pernah ada tubrukan. Jadi kalau kita zoom tuh, itu kan kayak pergerakan itu seperti TV yang lagi nggak ada antenanya tuh, gercek-gercek gitu kan, gemericik gitu. Jadi planet-planet semua itu berputar, bintang-bintang semua berputar, tapi mereka berputar itu pada orbitnya masing-masing, ya kan? Maka nggak ada tubrukan. Nah, ketika nanti satu saat mereka akan keluar dari orbitnya, maka yang terjadi adalah tubrukan, ya kan? Dan itu yang kerusakan. Nah, kenapa manusia dalam kehidupan di dunia ini kita itu akhirnya menjadi tubrukan, kita menjadi bergesekan, antara kita saling bersaing sebagainya? Karena kita masing-masing pengen keluar dari orbit diri kita masing-masing. Itulah yang menyebabkan kenapa terjadi sebuah kerusakan dalam kehidupan sosial kita, ya kan? Kenapa? Karena kita pengen meraih sesuatu yang menurut kita mewah, ya kan? Coba aja manusia pengen semua itu pengen jadi anggota dewan, ya betul. Bahkan ada ustadz juga pengen jadi anggota dewan, betul. Padahal bisa jadi itu bukan orbit dirinya, bukan sebuah kebisian hidupnya. Jadi kalau dia berpaling, habislah. Maka kenapa dikatakan sebuah amanah yang tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Makna ahlinya itu adalah berkaitan dengan orbit dirinya, ya kan? Mandat langit gitu loh. Jadi ketika itu keluar dari itu semuanya, maka itu akan menjadi sebuah kerusakan. Ya bayangkan akhirnya kita kan bertempur, berperang untuk meraih sesuatu dalam perpolitikan gitu kan. Padahal bukan itu sebenarnya. Kita itu jadi orang yang politisi. Di masa Rasulullah juga kan ada yang menjadi politisi, ada yang bukan. Kayak Abu Dzar Al-Ghifari pengen kekuasaan, sama Rasulullah nggak boleh. Kenapa? Kamu lemah. Artinya lemah itu bukan berarti dia itu lemah yang ini lebih baik, enggak. Kamu tuh lemah dalam urusan ini, urusan kamu di luar itu. Yang jago-jago politik itu kan kayak Muawiyah, Amr bin As, ya kan? Itu yang jago-jago dalam politik, memang politikus. Tapi ada orang yang memang bukan itu. Bisa jadi dia hanya mengajarkan Al-Quran, ya kan, menjadi kayak Ibnu Mas'ud dan sebagainya, itu kan sebagai ulama saja, bukan seorang yang politikus. Jadi nggak masuk dalam kancah perpolitikan, ya kan, kenegaraan itu nggak ada. Nah, jadi Shiratal Mustaqim itu nanti berkaitan dengan misi hidup kita masing-masing. Bahkan napaktilas hidup kita. Dari mulai kita lahir di mana, nanti kita akan meninggal di mana, itu semuanya ada perputaran kehidupan kita dari kecil tuh.
Nah, kita tuh minta di jalan yang lurus, di sebuah garis kehidupan di mana perpindahan diri kita, perjalanan kehidupan kita, napak tilas kita itu seperti yang Allah kehendaki. Nah, itu yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Baik, udah itu saja ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasul Juma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda ya fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.